Halo sobat semua, jumpa lagi di channel Tok Tok Kumbang dengan saya Mamang Google. Sebelum lanjut, bagi yang mau support channel ini, Mimin sudah mencantumkan link Saweria di deskripsi. Oke, lanjut. Suara-suara itu sekilas, tetapi mereka benar-benar ada. Dia hidup di masa lalu, seberapa mengerikan metode ini. Itu terlalu mencengangkan, seolah-olah mereka memimpikannya segalanya. Tetesan darah itu sangat gemilang, menerangi dao yang tak berujung, memutuskan sungai waktu yang panjang, terukir di masa lalu dan sekarang, mengalir di sepanjang dinding batu, membuat kekacauan utama tenggelam. Anjing kecil itu mundur tanpa sadar, bulu-bulu halusnya berdiri tegak, benar-benar terkejut. Ada makhluk yang inkarnasinya muncul sepanjang zaman, betapa mengerikannya hal ini. Apakah makhluk itu ingin mendominasi sepanjang waktu, membubarkan waktu tanpa akhir, atau dia ingin mencapai sesuatu yang lain? Dari masa lalu kuno sampai sekarang, segala usia berubah. Tengkorak kristal juga menyebutkan kemungkinan yang paling menakutkan. Jika itu benar, maka itu terlalu menakutkan. Tuan wilayah terlarang menggelengkan kepalanya. Itu tidak realistis. Era besar naik dan turun satu demi satu, jika semua zaman diubah, jika ini diturunkan, ada terlalu banyak makna misterius, mengandung teror ekstrim, itu benar-benar bukan sesuatu yang bisa diteliti secara detail. Kalau tidak, itu terlalu mengerikan. Ukiran itu muncul di dinding batu kasar sekali lagi. Seolah-olah gulungan sejarah yang tebal dan berat terbentang di depan mereka. Di bawah penerangan darah yang menetes, itu tidak lagi tidak jelas, secara bertahap menjadi jelas. Mereka bisa melihat rekaman periode itu. Ada karakter dan ukiran, perubahan besar diukir pada mereka, akumulasi tahun. Bagaimana ini mungkin? Dia lahir di era keruntuhan kaisar. Anjing kecil itu tercengang, bahkan jiwanya gemetar, sulit dipercaya. Itu menatap kaku ke dinding batu. Garis-garisnya sederhana, gaya lukisannya kasar, sangat primitif, merekam peristiwa masa lalu, hal-hal yang terjadi bertahun-tahun yang lalu tanpa akhir. Seorang anak muda berjalan keluar dari gurun besar. Dari lemah menjadi kuat, dia terus berubah. Di domain Mortal Dao, ia tumbuh selangkah demi selangkah, bertempur dalam pertempuran besar di dunia, bermandikan darah musuh-musuhnya. Dia berjalan di jalannya sendiri, maju dengan tegas. Huang? Itu adalah sosoknya, terukir di dinding batu yang kasar. Bagaimana bisa seperti ini? Apakah benar ada reinkarnasi? Makhluk era mana dia? Atau apakah ini untuk mengatakan bahwa dia kembali ke zaman kaisar runtuh dari tempat ini? Melakukan reinkarnasi hidup. Namun, bagaimana mungkin tubuh sejati makhluk itu mendekati tempat itu? Untuk tinggal di sana begitu lama, itu akan mengganggu sungai besar waktu, mengubah masa lalu, menciptakan retakan besar di alam semesta. Masa lalu sudah berubah, tidak ada cara untuk mengubahnya. Bahkan seorang raja abadi yang tak tertandingi, bahkan jika mereka dapat mengikuti sungai waktu yang panjang, menatap ke masa depan, mereka masih melewati pengembara, tidak dapat benar-benar turun ke satu tempat untuk waktu yang lama, apalagi mengubah karma apapun. Siapa yang bisa mengganggu waktu, yang dagingnya bisa kembali ke masa lalu, apalagi berinteraksi dengan makhluk dunia, bahkan terekam. Ini tidak realistis, terlalu mengganggu. Karmanya terlalu besar. Domain abadi, kota Raja Aocheng. Saat ini, Aocheng Immortal King saat ini sedang menyimpulkan kemungkinan. Dia duduk di sajadah, energi kacau naik dan turun, bergelombang seperti laut, menenggelamkan Raja Abadi yang tinggal, semuanya dalam jutaan dan jutaan li bergetar ringan. Kekuatan magisnya tak tertandingi, tak tertandingi. Namun sekarang, dia tanpa ekspresi, matanya sangat dalam. Mereka secara bertahap menjadi seperti dua lubang hitam, menyerap fragmen Dao Agung Surgawi. Hukum magis turun, membungkus di sekelilingnya. Dia bukan dari dunia ini, menghilang dari rangkaian sejarah ini. Dia berkata pelan pada dirinya sendiri. Di dalam gua kuno, di dalam ruang batu panjang sang. Jejak primitif terus muncul di dinding batu, menggambarkan peristiwa masa lalu.
Dia menghadapi klan naga sejati kegelapan, pertempurannya sangat sengit, dia menghadapi lebih dari 10 ahli dari klan ini sendirian. Di luar ruang batu, semua orang menatap rekaman mengerikan di dinding batu, seolah-olah mereka mengalami tahun-tahun yang dilalui orang ini, serta semua emosi yang dia rasakan. Tukang daging. Wajah penguasa wilayah terbatas itu berubah, pupil matanya berkontraksi dengan cepat. Kata yang dia katakan terdengar menggelikan, tetapi sebenarnya itu adalah masalah yang sangat penting. Itu bisa dikatakan mengejutkan surga. Dia sebelumnya telah menyebutkan beberapa makhluk dengan tengkorak kristal, tulang lengan emas dan bola mata yang berdarah, menyebut seseorang yang membagi 6 batang obat abadi-abadi sebagai penjual obat, menyebut seseorang yang membunuh semua lawan di dunia, ahli kejam yang mendominasi dunia sebagai tukang daging. Tukang daging di masa muda, dia adalah makhluk dari zaman Kaisar Runtuh, seorang kultivator dari periode itu. Itu tukang daging muda, dia menghadapi Huang selama waktu itu. Sayangnya, menurut rekaman dinding batu, keduanya saling berhadapan, tetapi mereka tidak bertarung sampai mati, melewati satu sama lain begitu saja. Ini agak disayangkan. Saya benar-benar ingin melihat seberapa kuat tukang daging itu selama masa mudanya, tetapi mereka tidak bentrok, tidak bertarung dalam pertempuran berdarah. Selain itu, tukang daging meninggalkan alam besar itu, sehingga menghilang. Di dinding batu, hamparan jejak menghilang. Serangkaian diagram lain muncul, menggambarkan kemakmuran dan kemunduran zaman. Tuan wilayah terlarang dan yang lainnya melewati barang-barang lainnya, hanya memeriksa rekaman yang berkaitan dengan Huang. Dia membunuh 8 putra dari garis keturunan langit atas. Tulang lengan emas yang dilepaskan surgawi akan berfluktuasi, mengatakan ini sambil menghela nafas. Apa yang disebut garis keturunan langit atas, di zaman sekarang ini, telah lama menghilang. Namun, banyak era besar yang lalu, itu adalah klan yang tak tertandingi, garis keturunan yang sangat kuat. Kalau tidak, mengapa mereka berani mengambil gelar langit atas sebagai nama klan mereka? Dia menebang 13 dan datang anak-anak dari garis keturunan penciptaan dewa. Tengkorak kristal dipindahkan, menatap dinding batu, melihat segmen sejarah yang mulia, pencapaian pertempuran yang mengerikan dari seorang anak muda. Halaman demi halaman sejarah dibuka, segmen waktu melewati satu demi satu. Selama Age of Emperor kolapse, ada sosok Huang di sana. Di mana Huang saat ini? Ketika dia muncul di dunia ini, dia sebelumnya terpana. Setelah mengalami bertahun-tahun pembantaian, dia menjadi tenang. Ini adalah dunia yang berbeda, dan juga dunia yang menakutkan. Dia mendengar raungan Raja Abadi, melihat darah Raja Abadi tak berujung, menghancurkan jutaan dan jutaan li. Dia hampir jatuh dalam hujan darah, nyaris tidak berhasil melewati beberapa bencana hidup-hidup. Usia ini terlalu menakutkan, perang berkecamuk tanpa henti. Ini adalah dunia besar yang luar biasa mulia. Namun, dengan kedatangannya suatu hari, langit runtuh. Para ahli dari semua klan bertempur dalam pertempuran yang menentukan, menghancurkan keseimbangan, semua hal menghadapi bencana. Periode yang berkembang berakhir, para ahli yang tak tertandingi semuanya menghilang. Pada hari yang sama, dunia memasuki zaman tanpa budidaya. Alam ini mengering, koneksi ke alam lain terputus, tidak ada cara untuk bepergian antara surga dan bumi, terisolasi begitu saja. Si Hao tercengang. Ketika zaman tanpa budidaya turun, dia hampir mengira dirinya kembali ke 9 surga 10 bumi. Periode ini panjang tanpa akhir, seluruh dunia tak terbatas. Dia tidak mengenali makhluk itu, tidak satupun dari teman lamanya ada di sini. Dia tahu bahwa dia tidak berada di 9 surga 10 bumi, tetapi di segmen ruang waktu lain. Dia hanya bisa menerima kenyataan ini. Sebelumnya, dia melihat ini hanya sebagai ujian, berpikir bahwa dia berada di dunia kecil, cepat atau lambat, dia akan menemukan jalan keluar. Sampai-sampai dia bahkan curiga jika ini adalah ilusi. Namun, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dunia ini nyata, bahwa zaman tanpa kultivasi telah tiba. Ini adalah dunia yang hebat, tidak mungkin lebih nyata. Semuanya nyata.
Tempat seperti apa aku berakhir? Kemudian, Si Hao menjadi diam. Dia menjelajahi dunia ini, berkultivasi, mencari kebenaran, memahami Dao di zaman tanpa budidaya ini. Dia mengerti banyak, pikirannya sangat kacau, mengembangkan kecurigaan. Namun, di dunia ini, dengan siapa dia bisa membicarakan hal ini? Dia hanya bisa mengubur semua ini di dalam. Dia bukan milik usia ini, namun dia bisa berinteraksi dengannya. Itu bukan ilusi, semuanya benar-benar terjadi. Transformasi segala usia, apakah itu membawa saya ke sini? Si Hao hanya fokus pada kultivasi, tetapi periode ini sangat sulit untuk ditanggung. Tempat ini memasuki zaman tanpa budidaya, menekan semua makhluk di dunia, tidak ada cara untuk mencapai keabadian. Waktu terus berjalan, tahun-tahun tak berujung. Dalam sekejap mata, 9.000 tahun berlalu. Dia sudah tidak muda lagi, usianya yang sebenarnya sudah lebih dari 10.000. Keadaannya yang kuat, di zaman tanpa budidaya, waktu yang paling sulit, bagaimana dia bisa melestarikannya. Pelipis Si Hao beruban, usianya yang gemilang telah berlalu. Dia ingin berjalan melewati puncak tertinggi kehidupan fana, seperti matahari terbenam yang akan turun melewati barat. Apakah aku akan mati karena usia tua di dunia ini? Si Hao menjadi serius. Pada tahun-tahun berikutnya, ia memperoleh semua jenis metode rahasia, menyelesaikan sihir dan daunnya sendiri, 5 alam rahasia besar tubuhnya menjadi semakin cemerlang. Kitab suci yang tidak dapat dihancurkan, catatan primordial sejati, kitab suci abadi, dan lainnya, semuanya adalah metode penting yang dia kembangkan dan konsultasikan. Dia mempertahankan kondisi puncaknya, tidak menurun bahkan setelah bertahun-tahun. Meskipun rambut putih berserakan, dia secara paksa membuat energi darahnya berkembang selama ribuan tahun lebih. Sekarang, dia sudah berusia lebih dari 10.000 tahun. Energi darahnya akhirnya masih mulai menurun, menuju ke bawah. Gua kuno, di luar ruang batu. Tuan wilayah terlarang dan yang lainnya memeriksa rekaman di dinding batu yang kasar, semuanya mengerutkan kening. Zaman Kaisar runtuh memasuki zaman tanpa budidaya, penindasan dunia itu terlalu menakutkan. Itu karena mereka baru saja mengalami pertempuran hebat, darah Raja Abadi bahkan mengalir deras. Di langit di atas, semua jenis hukum melonjak dengan keras, menekan semua orang yang ingin mencapai keabadian. Ini adalah usia yang tidak memungkinkan kenaikan abadi. Singkatnya, dibandingkan dengan 9 surga 10 bumi, itu tidak kalah sedikit pun, itu malah lebih menakutkan. Dari perspektif tertentu, zaman Kaisar runtuh mengalami bencana besar, jumlah ahli yang mati terlalu banyak. Mereka mengubah Dao, menjadi bagian dari hukum alam, menekan dunia itu. Siapapun yang ingin menerobos harus melewati ambang itu. Tidak ada cara untuk melewati penindasan hukum tanpa batas. Kaisar runtuh, usia tanpa budidaya. Si Hao secara bertahap menjadi lebih tua. Pada akhirnya, bahkan helai rambut hitam terakhirnya menjadi putih. Kulitnya yang seperti batu giok secara bertahap menghasilkan banyak kerutan halus. Pada akhirnya, energi darahnya akhirnya mulai mengering. Sementara sekarang, dia akhirnya memasuki tahun-tahun terakhirnya. Saat ini, dia sudah berusia 27.000 tahun. Di dunia ini, mereka yang mencapai Dao, makhluk kuat yang dia lihat, mereka semua sudah lama meninggal bertahun-tahun yang lalu. Dia adalah seorang kultivator pahit yang kesepian, orang yang tidak pantas berada di sini sejak awal. Kemudian, dia bahkan melihat para ahli yang sebelumnya dia temui kembali menjadi debu satu demi satu. Si Hao menjadi semakin pendiam. Itu karena bertahun-tahun yang lalu, para pembudidaya dari generasinya telah lama menghilang, hanya tulang-tulang layu yang tertinggal sekarang. Makhluk-makhluk dari 20.000 tahun yang lalu telah lama mati. Di dunia besar yang tak terbatas ini, dia tidak memiliki satu pun teman lama yang tersisa. Sampai-sampai para ahli generasi selanjutnya juga semua meninggal di hadapannya. Ketika era besar berubah, tidak diketahui berapa kali orang diganti. Energi darahnya mengering dan layu, memasuki tahun-tahun terakhirnya. Si Hao seperti matahari yang layu,
secara bertahap menua. Namun, meskipun demikian, dia masih berhasil mencapai penghalang 30.000 tahun. Dia hidup melewati 30.000 tahun. Ini adalah usia terbesar yang bisa dimiliki makhluk tertinggi selama zaman tanpa kultivasi ini. Selama 30.000 tahun ini, dia menyelesaikan metode hebatnya sendiri. Keterampilan daunnya terus meningkat, menjadi sempurna, kekuatan menjadi semakin menakutkan. Namun, mandat surga tidak hadir, umurnya masih mencapai akhir. Si Hao hidup selama lebih dari 30.000 tahun, tanpa banyak waktu tersisa sekarang. Rambutnya putih, melewati masa jayanya. Saat ini, dia membawa penyesalan. Dia secara misterius meninggalkan dunia masa lalunya, tiba di era besar yang bukan miliknya. Ada banyak orang yang tidak akan pernah dia lihat lagi. Dia sudah diambang kematian, namun dia masih tidak bisa bertemu siapapun lagi. Siapa yang bisa menerima ini? Beberapa sosok yang dikenalnya muncul di benaknya. Dia membawa sisa wasiat, tidak mau tersebar di dunia ini. Mencapai keabadian. Si Hao meraung ke arah langit. Di alam kultivasinya, meskipun energi darahnya mengering, keterampilan daunnya menjadi dalam dan tidak terukur. Setelah berkultivasi selama 30.000 tahun, dia sangat sensitif terhadap perubahan di surga. Dia melihat penghalang cahaya tebal di kubah langit di atas. Orang lain tidak bisa mengambilnya, tetapi pencapaiannya luar biasa, itulah sebabnya dia bisa melihat kebenaran. Ini adalah hukum Dao yang hebat, ditinggalkan oleh keabadian sejati yang jatuh. Ada beberapa jejak ahli yang tak tertandingi juga, menyegel jalan di depan. Tanpa melewati ini, tidak ada cara untuk mencapai keabadian. Hanya dengan menerobos dia bisa lolos dari kurungan. Meskipun dia berada di tahun-tahun terakhirnya, rambut putih berhamburan di bahunya, kekuatan hidupnya mengering, dia masih berdiri tegak, berdiri di puncak sendirian, menatap ke kejauhan. Bagaimana dia bisa rela mengundurkan diri seperti ini? Tahun-tahun ini, orang-orang itu, mereka semua secara bertahap menjadi jauh. Suara masa lalu dan wajah tersenyum, suka dan duka masa lalu, semuanya muncul di matanya yang keruh. Aku rindu kalian semua, kata si Hao. Desa batu, hutan mulberry api, perbatasan sunyi. Adegan berlalu satu demi satu, tahun-tahun sudah jauh di belakang. Batu kecil masa lalu sekarang sudah tua. Di masa lalu, nama ini menyebar ke seluruh dunia, tetapi pada akhirnya, itu akan terkubur di bawah perjalanan waktu yang tak ada habisnya, dilupakan oleh orang-orang. Sulit membayangkan bahwa bocah iblis masa lalu itu sudah tua dan beruban. Dia menghela nafas di bawah matahari terbenam berwarna darah. Dia telah melewati masa jayanya. Pikirannya yang tersisa masih terlalu dalam, tidak mungkin untuk dilepaskan. Dia secara misterius memasuki dunia ini, seolah-olah dia memotong semua karma dari dunia sebelumnya. Dia bahkan tidak bisa melihat beberapa teman akrab sebelum dia meninggal. Kaisar runtuh tidak ada habisnya, era besar tanpa akhir. Namun, apa hubungannya ini dengan dia? Si Hao seperti roh penyendiri yang berkeliaran di dunia manusia. Semuanya menjadi sunyi, matanya mulai terpejam. Ketika dia mencapai batasnya, di laut reinkarnasi si Hao, retakan muncul satu demi satu. Ini adalah fragmen waktu, roda kehidupannya akan pecah. Membunuh. Dia melepaskan teriakan ringan. Seberkas cahaya muncul, meretas sumbernya, ingin memotong elemen yang membusuk, benar-benar memotong bagian yang retak. Itu seperti pohon sakit yang memotong bagian yang rusak oleh serangga, dan kemudian disambar petir. Pohon itu hancur berkeping-keping di bawah api kilat, runtuh dan hancur berantakan, sementara akar pohon masih ada di sana, menunggu kehidupan baru. Dia menggunakan tubuh sebagai benih, jadi esensi terbesar tersembunyi di dalam benih Dao. Kultivasinya juga dipercayakan di dalam, roh primordial juga tersembunyi di dalam. Di seluruh gunung surgawi, energi kacau meluap. Kehidupan si Hao mengering, jatuh di sini. Kemudian, sebenarnya ada pancaran petir tak terbatas yang turun, runtuh. Ini adalah hal yang sangat menakutkan. Ketika dia mendekati batas absolut,
dia benar-benar bisa membimbing kesengsaraan surgawi. Setelah waktu yang lama berlalu, tubuh yang dikenal kokoh dan tidak patah, dibaptis selama 30.000 tahun, sekarang pecah, menjadi penuh lubang. Namun, ada juga jenis transformasi yang terjadi. Dalam degenerasi, ada sedikit energi kehidupan yang menyebar. Sama seperti kesengsaraan petir pada awalnya adalah sumber kehancuran, tetapi yang tersembunyi di dalamnya adalah untaian kekuatan hidup, yang berisi kumpulan cairan kesengsaraan petir. Si Hao berlama-lama di antara hidup dan mati. Pada saat ini, seolah-olah dia melihat adegan Dewa Willow diretas oleh petir dao abadi yang tak terbatas di 9 surga. Kemudian, kesadarannya menjadi kabur. Ketika tempat ini tenang, pegunungan itu hancur menjadi bubuk, menjadi jurang hitam yang hangus. Di dasar jurang, ada sisa-sisa bintang, semuanya adalah bintang besar yang diretas. Ada juga sisa-sisa hitam hangus, diam dan tidak bergerak. Beberapa tahun kemudian, sedikit energi kehidupan berputar-putar, dilepaskan dari tubuh hitam yang hangus. Itu seperti pohon yang disambar petir, mengandung sedikit vitalitas, akan melakukan keajaiban. Kemudian, selama setengah tahun lagi, kekuatan hidup secara bertahap menjadi lebih kuat sampai akhirnya, bola cahaya tiba-tiba melonjak. Sisa-sisa hitam yang hangus mengeluarkan suara pipa, mulai hidup kembali. Pada akhirnya, banyak tulang tua yang terkelupas, terlebih lagi lapisan kulit tua yang hitam terkelupas. Si Hao terlahir kembali ke keadaannya yang lebih muda, melonjak dengan energi darah, energi esensinya berkembang hingga ekstrim. Dia menjalani life kedua, meretas yang membusuk. Biji dao melonjak di tubuhnya, darah esensi mengalir, kembali ke tubuhnya. Ada banyak gerbang di dalam tubuhnya yang terbuka. Kehidupan ini memiliki lebih banyak gerbang yang dibuka daripada yang terakhir. Ini adalah perwujudan tubuh sebagai benih, hasil daunnya bahkan lebih maju selangkah. Setelah hidup selama lebih dari 30.000 tahun, ia mengolah tubuh yang tak tertandingi di domain mortal dao. Dia memiliki potensi yang lebih besar daripada di kehidupan terakhir, bahkan memiliki keuntungan yang lebih besar. Aku tidak sabar lagi, aku ingin melawan penindasan dao besar dari surga, menyerang pada kenaikan abadi. Si Hao berkata dengan tenang. Ini adalah era yang rumit. Bekas luka yang tersisa dari kematian kaisar, hukum abadi sejati yang menutupi kubah langit, jejak yang ditinggalkan oleh Raja Abadi. Semua ini mengelilingi dunia, menghalangi kemajuan makhluk selanjutnya. Bagi si Hao, ini adalah usia yang mengerikan. Namun, jika dia bisa berhasil dalam keadaan seperti ini, maka pencapaiannya benar-benar tidak terbayangkan. Dalam kehidupan ini, si Hao hanya keluar sekali. Setelah bertahun-tahun berlalu, dia pergi mencari obat umur panjang. Kemudian, dia meninggalkan semua pikiran lain, hanya fokus pada pencapaian keabadian. Dia ingin kembali, untuk mengembangkan kemampuan surgawi yang tak tertandingi, metode yang tak tertandingi, pergi ke tempat-tempat yang harus dia kunjungi. 9 surga 10 bumi yang lalu, pertarungan besar, dapatkah itu dianggap telah dimulai? Banyak wajah muncul di benaknya. Dia takut menghilang selamanya, bahwa dia tidak akan pernah bisa melihat mereka lagi. Dalam kehidupan ini, dia benar-benar memiliki keuntungan besar. Tubuhnya tak tertandingi, kultivasi mencapai batas absolut, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Disinilah kepercayaan dirinya berada. Aku ingin menjadi perang abadi. Suara si Hao rendah. Dunia ini ditekan oleh hukum dao abadi, ukiran dan lainnya, jadi tidak ada cara untuk mencapai keabadian. Untuk melewati jalan itu, bisa dikatakan melawan dunia. Tahun-tahun itu seperti air, berlalu tanpa kembali. Si Hao menyerangnya lagi dan lagi, terus mencoba berbagai hal. Itu sangat sengit, tidak takut akan konsekuensinya, hanya ingin menjadi perang abadi. Ini sangat berbahaya, terlalu ganas, mudah baginya untuk runtuh. Di dunia ini, si Hao lelah secara spiritual, kekuatannya habis. Dia telah menyerang kemacetan ini sepanjang hidup ini, tubuhnya penuh dengan bekas luka, kondisinya tidak pernah membaik. Jika bukan karena fondasinya yang sangat kokoh, dia pasti sudah mati sejak lama.
Meskipun demikian, metode yang mendominasi masih memberinya kerusakan yang mengerikan. Seiring bertambahnya tahun, umurnya sebenarnya akan mengering. Seseorang harus memahami bahwa hanya 10.000 tahun telah berlalu dalam kehidupan ini. Dibandingkan dengan umur kehidupan terakhirnya, dia seharusnya jauh dari mencapai batasnya. Setelah beberapa dekade lebih, Si Hao tidak bisa bertahan lagi. Meskipun tubuhnya melepaskan aura yang kuat, kekuatan hidupnya mengering. Dia mencapai batas kehidupan ini. Dia mengeluarkan sebatang obat, memasukkannya ke dalam mulutnya, melahapnya. Ini adalah obat abadi-abadi yang dia pilih. Dalam kehidupan ini, dia hanya melakukan perjalanan besar sekali, menghabiskan beberapa ratus tahun, semua demi menemukan tangkai obat ini. Setelah sekian lama di alam ini, dia secara alami tahu tempat mana yang memiliki peluang besar, di mana obat-obatan abadi yang abadi mungkin disembunyikan. Age of Emperor Collapse, sebatang obat abadi yang tertinggal dari pertempuran besar ditemukan olehnya. Malam itu, cahaya surgawi mengalir ke langit. Obat umur panjang yang lalu sudah menurun, sifat obatnya sekarang mirip dengan tangkai obat surgawi. Itu tidak bisa membantu Si Hao mencapai keabadian, itu hanya bisa membantunya hidup untuk kehidupan lain. Kehidupan ketiga Si Hao dimulai, sekarang sudah melewati 40.000 tahun. Dia benar-benar mengabdikan diri untuk kenaikan abadi. Dia ingin kembali, dia ingin bangkit, dia ingin menjadi perang abadi di dunia sekuler ini. Sayangnya, itu benar-benar terlalu sulit. Seseorang yang sekuat Si Hao, sebelum dia mencapai usia 500 tahun, dia sudah menjadi makhluk tertinggi. Sebelum dia mencapai usia 1000 tahun, dia dipandang sebagai kaisar domain mortal Dao oleh para dewa sejati, namun sekarang, dia terjebak. Dia tidak bisa mengambil langkah itu, tidak bisa mencapai keabadian. Dalam kehidupan ketiga ini, Si Hao hidup selama 40.000 tahun. Meskipun dia memiliki sebatang obat abadi di tangan, yang sudah lama tumbuh dengan baik, itu tetap tidak berguna baginya. Obat hebat yang tak pernah mati memungkinkannya untuk menjalani kehidupan ekstra, tapi itu saja. Dia mengembangkan toleransi untuk efek obat umur panjang, ini adalah kasus untuk makhluk apapun. Dia hanya bisa menggunakan efek obat untuk memberinya kehidupan ekstra sekali. Pada akhirnya, saat dalam kesulitan, Si Hao mulai bertukar darah, menghaluskan tulangnya dan membersihkan sumsumnya, mengganti darah yang berharga. Semua darahnya mengalir keluar, berubah menjadi cahaya terang. Ini adalah jenis transformasi, bukan transformasi biologis alami, melainkan yang didorong dengan paksa. Semua darah tersulut, bahkan kulitnya terbakar dalam cahaya api Dao yang hebat ini. Tangisan Phoenix sejati terdengar, berdering di langit. Dia memahami teknik berharga Phoenix sejati. Warisan tak tertandingi klan ini adalah metode kelahiran kembali. Dia telah mempelajarinya selama 40.000 tahun sekarang. Sekarang, dia mencari kehidupan, hanya ada satu kesempatan itu. Saat bermandikan api, semua darah lamanya dihilangkan, teriakan burung abadi yang ganas terdengar. Sementara disertai dengan suara gemuruh Dao yang hebat, tubuh Si Hao bergetar hebat. Di sumsum tulangnya, di dalam tubuhnya, darah baru sedang diciptakan. Dia berhasil menjalani kehidupan keempat. Rentang hidupnya dalam kehidupan ini sangat berlimpah, mampu hidup 50 hingga 60.000 tahun. Bersama dengan rentang hidup tiga dunia sebelumnya, ketika kehidupan keempat berakhir, Si Hao sudah hidup selama lebih dari 126.000 tahun. Dalam kehidupan keempat ini, selama 50.000 tahun yang tak berujung, Si Hao tidak hanya berkultivasi dengan pahit, mencoba menyerang pada kenaikan abadi, dia juga memahami semua jenis formasi. Di era keruntuhan kaisar, pertempuran besar baru saja berakhir. Secara alami ada semua jenis sisa dan warisan yang hilang, Si Hao mengumpulkan semua teks berharga tentang formasi Dao. Akhirnya, setelah menggunakan 50.000 tahun, dengan hati-hati mempelajarinya, dia sudah bisa dianggap sebagai master formasi yang tak tertandingi. Sebelum kehidupan keempat berakhir, Si Hao membentuk formasi besar yang mengejutkan dunia. Semua 9 tempat keberuntungan alami tanah tak terbatas itu terhubung. Bahkan jika mereka dipisahkan oleh jutaan dan jutaan li,
mereka semua terhubung bersama melalui formasinya. Dia menciptakan formasi hebat yang tak tertandingi, mengubur dirinya di mata formasi, memperoleh esensi dari 9 tanah keberuntungan alami yang hebat. Dia seperti telur surgawi yang dipelihara dan dibaptis. Ini adalah berbagai sumber keberuntungan alami. Meskipun mereka tidak semua yang ada di seluruh alam besar, itu masih cukup menantang surga. Si Hao menggunakan ini untuk menjalani kehidupan kelima, berubah seperti inti surgawi. Dia menumpahkan seluruh kulit manusia, memaksa keluar tulang-tulang tua dari dagingnya satu demi satu, terlahir kembali. Misteri mendalam dunia dipelajari dengan cermat, esensi alami dikumpulkan melalui formasi, menghasilkan peluang untuk kelahiran kembali. Kemudian, ada kehidupan keenam, kehidupan ketujuh. Si Hao menggunakan semua metodenya untuk terus hidup, bangkit lagi dan lagi ketika dia berada di tahun-tahun terakhirnya. Itu sangat sulit, tetapi dia melakukannya. Setiap kehidupan, umurnya akan sangat diperpanjang. Ini memungkinkan dia untuk melihat harapan, melihat arah. Kenaikan abadi sangat sulit, langit dan bumi dikunci. Bahkan seseorang sekuat Si Hao sekarang tidak memiliki cara untuk benar-benar menentang surga. Namun, saat dia terus menjalani kehidupan satu demi satu, ini mungkin hal yang paling menantang surga tentang dirinya. Itu bahkan lebih menakutkan daripada benar-benar mencapai keabadian. Di masa lalu, siapa yang bisa melakukan hal seperti ini? Satu era yang hebat, bisa menjalani kehidupan kedua sudah sangat sedikit. Bahkan jika seseorang tidak mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menjalani kehidupan ketiga, itu adalah sesuatu yang hanya muncul dalam legenda, tidak mungkin untuk digunakan sebagai referensi. Si Hao sudah hidup selama 7 kehidupan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak zaman kuno. Makhluk sekuat ini, biasanya, di lingkungan di mana kenaikan abadi dimungkinkan, akan lama melakukannya. Di mana mereka harus berjuang begitu keras. Ketika Si Hao berusia 400.000 tahun, dia akhirnya menjalani kehidupan ke-8. Energi darahnya melonjak, energi yang kuat, memulihkan masa mudanya, berdiri di puncak seluruh hidupnya. Saya tidak membutuhkan pengakuan dari apa yang disebut dunia. Bahkan jika saya terus hidup seperti ini, apakah saya akan lebih lemah dari makhluk Dao abadi? Si Hao meraung ke arah langit. 8 nyawa akumulasi, keterampilan daunnya sekarang luar biasa hebat, tidak ada yang bisa menandinginya di Mortal Dao. Mungkin bisa dikatakan bahwa dia sudah memasuki level yang sama sekali berbeda. Jika seorang abadi sejati mengacungkan tangannya ke arahnya, dia berani menghadapi mereka. Awalnya, dia sudah berdiri di puncak mutlak Mortal Dao. Sekarang dia memiliki 8 dunia akumulasi, itu tidak terbayangkan. Keterampilan daunnya sebenarnya masih maju, ini tidak terbayangkan. Jika seseorang masih ingin menggunakan makhluk tertinggi untuk menggambarkan tingkat kultivasi Si Hao, itu sudah tidak cukup. Bahkan dengan gelar kaisar yang digunakan oleh makhluk abadi sejati untuk menggambarkannya, itu sepertinya masih kurang. Ini terutama terjadi dalam kehidupan ke-8-nya, umurnya sangat panjang. Dalam kehidupan ini, ketika dia hidup melewati 90.000 tahun, dia masih dalam masa keemasannya, tidak sekarat karena usia tua. Sementara itu, saat ini, dengan 8 nyawanya ditambahkan, sudah 490.000 tahun. Terlebih lagi, dalam kehidupan ke-8 ini, kesadaran surgawinya menjadi semakin tajam, menangkap informasi yang mengejutkan. Dia melihat sungai besar waktu lebih dari sekali, melihat naik dan turunnya. Selain itu, dia juga melihat para ahli yang melihat ke kejauhan satu demi satu, baik menelusuri kembali ke masa lalu atau mengabaikan waktu tanpa akhir. Itu dia. Suatu hari, dia secara pribadi melihat semut tanduk surgawi seluruhnya berlumuran darah. Di sungai waktu yang tak berujung, mereka bertukar pandang. Si Hao tercengang. Ayah dari semut tanduk surgawi kecil itu adalah salah satu dari 10 setan. Dia ingat saat dia membuka istana bawah tanah lembaga Dewa Surgawi, pertama kali dia melihat jejak semut bertanduk surgawi, dia mengatakan bahwa bertahun-tahun yang lalu, dia sepertinya telah melihat Si Hao. Sekarang, Si Hao menghela nafas ringan, mengerti dengan jelas.
Selama kehidupan ke-8, Si Hao mencapai puncak mutlak hidupnya, mampu mendominasi semua di bawah langit. Saat ini, dia merasa bahkan jika dia menantang makhluk abadi, membunuh mereka bukanlah masalah. Ini bukan murni karena jenis kepercayaan diri yang kuat, melainkan karena dia juga memiliki kekuatan yang tak terukur. Aku ingin kembali ke usiaku, Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia menemukan jalannya sendiri, dia tidak membutuhkan pengakuan dunia ini. Dia melawan dunia begitu saja, terus hidup. Cepat atau lambat, dia akan menjadi abadi. Yang dia khawatirkan adalah jika pertikaian besar sudah dimulai, jika orang-orang yang dia kenal sudah mati dalam perjalanan waktu. Era besar yang berbeda, dunia yang berbeda, waktu yang terlibat, sulit untuk mengatakan apa yang sebenarnya akan terjadi. Metode hebat transformasi perwujudan. Si Hao mengoperasikannya lagi, menyimpulkan metode yang hebat. Alasan dia bisa datang ke sini terkait dengan ini, terkait dengan kamar batu itu. Bahkan setelah bertahun-tahun, dia masih memeriksanya dari waktu ke waktu. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang aneh. Dunia berubah, aku bisa kembali. Film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih sahabat semua yang sudah setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya Anda subscribe dan menekan tombol lonceng pada channel saya karena saya akan upload video baru tiap harinya. Terima kasih.